Ratusan keluarga korban pembunuhan di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat kericuhan dengan petugas saat mendatangi rumah pelaku. Satu mobil ambulans nyaris dirusak massa yang terprovokasi berita hoaks bahwa organ korban diperjualbelikan. Ratusan warga korban pembunuhan terlibat kericuan dengan petugas saat mendatangi rumah pelaku di Jalan Reformasi Tamanggapa Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa yang emosi nyaris merusak mobil ambulans yang digunakan untuk memakamkan korban. Sebelumnya massa terprovokasi berita hoaks bahwa organ korban akan diperjualbelikan. Akibat kejadian ini, ruas jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Goa mengalami kemacetan. Adanya kasus penganiayaan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Untuk khusus pasti kejadian itu seperti apa kronologinya sampai bisa? Pasca kejadian tadi kami maklumi dari pihak keluarga pada saat selesai penguburan memang ada terprovokasi sedikit. Jamaluddin, 41 tahun, tewas dengan luka tusuk. Jasad korban juga ditemukan di pinggir kanal tertimbun batu. Pada kasus ini, pelaku Daeng Mangung 60 tahun telah ditangkap. Kejadian ini dipicu dendam. Korban sering mencuri jagung di kebun milik pelaku yang masih bersaudara. Pelaku beraksi usai pesta miras. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas dianiaya suaminya dengan senjata tajam di Depok, Jawa Barat. 8 bulan menikah, pelaku mengaku sakit hati sering dihina korban dengan kata-kata kasar. Korban dijebak pelaku dengan ajakan berhubungan intim, padahal melampiaskan balas dendam. Warga Gang Pule, Pondok Jaya, Kota Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan gedoran pintu dari rumah kontrakan yang ditempati pasangan pengantin baru Aming dan Era. Sarkawi, pemilik kontrakan yang pertama kali mendengar, kemudian meminta bantuan warga karena pintu tempat tinggal Era dan Aming terkunci dari luar. Saat dilihat dari ventilasi, warga melihat ceceran darah, kemudian mendobrak pintu dan mendapati Era berada di kamar mandi tanpa busana dengan leher terluka. Ternyata itu udah kejadian, udah semburan darah tuh di ruangan tamu sama kamar. Nah, korban itu gedor-gedor itu kamar mandi. Karena apa, dia dikunciin dari luar. Itu di leher, Pak. Di leher. Syarat ininya. Dan bertelanjang bulat. Itu adanya di kamar mandi. Nah, sedangkan di sini di luar ruang tamunya ada KBH, tanah dalam sudah tertutup di situ. Saat warga menemukan Era, Aming, suaminya, tidak berada di rumah. Era 8 bulan terakhir tinggal di rumah kontrakan setelah dinikahi Aming. Warga melihat kehidupan Aming dan Era layaknya pengantin baru selalu terlihat harmonis. Harga ini nggak ada keributan, udah kejadian seperti itu dilapor ke saya. Kata tetangga ada keributan, tapi saya nggak memastikan itu. Yang saya tahu persis seperti itu, nggak ada pisaunya atau apa, nggak ada barang buktinya. Cuman saya buka jendela pintu kamar mandinya pun pakai kayu. Yang punya kontrakan, anaknya, supaya kita nggak kena ini. Kalau dia kan ngesot pada dalam semua. Kita tahunya dia telanjang bulat udah tuh. Korban tewas setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan akibat pendarahan dari luka di leher. Kurang dari 24 jam setelah penemuan mayat Era, polisi menangkap Aming, suami korban, di rumah istri sahnya, Bogor, Jawa Barat. Aming ternyata selama ini buron polisi karena sebagai pelaku pencurian.
Nama AM ini sudah diamankan oleh tim Jatantras Polda bekerja sama dengan Polres Depok. Posisi yang bersangkutan sekarang ada di Polda. Jadi yang bersangkutan ada 2 kasus, yang ditangani oleh Polda adalah pencurian HP, yang ditangani Polres Depok adalah kasus pembunuhan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Aming mengakui menganiaya istrinya direncanakan meski tidak menyiapkan senjata tajam. Era merupakan istri muda Aming yang dinikahi secara siri. Sopir angkutan umum ini mengaku sakit hati dengan ucapan korban yang dianggap merendahkan dirinya sebagai kepala keluarga. Era dianiaya dengan dijebak ajakan berhubungan intim. Dihina gimana ya? Dihina kata laki nggak berguna. Dina gimana? Laki nggak berguna, laki nggak bisa apa-apa. Terus nggak bisa muasin dia. Kurang ngajak hubungan intim. Lalu jelas ada cutter di samping saya ambil. Dia sempat ngelawan. Terus saya tinggal. Omongan yang bikin kamu kesini gimana tuh Pak istri kamu? Diam aja lo, laki-laki nggak berguna. Laki-laki nggak bisa ngapain, nggak bisa bikin gua kuat. Aming kemudian meninggalkan Era dalam kondisi terluka dan dikunci dari luar. Setelah membuang senjata tajam ke sungai, Aming sempat kabur ke sejumlah tempat dan pulang ke rumah istri sahnya. Hasil penyelidikan polisi, pertengkaran dalam rumah tangga pasangan Aming Era karena dilatar belakangi kebutuhan ekonomi. Era yang selama ini mengajar di PAUD sudah tidak bekerja, sementara Aming penghasilan menyopir diberikan pada istri sah. Sering menyampaikan kepada yang bersangkutan tuh seperti kata-kata kasar bahwa kamu laki-laki tidak berguna dan sebagainya lah. Makanya yang bersangkutan kesal, yang bersangkutan mengajak dengan modus mengajak istrinya untuk berhubungan. Pada saat mau berhubungan langsung ngambil cutter, langsung borok leher. Bahkan akhirnya Era harus menemani kencan pria lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 8 bulan lalu, Aming yang sudah memiliki istri sah menikahi Era teman wanitanya secara siri. Keduanya mengontrak rumah tinggal bersama, namun ternyata Aming selama menikah tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Karena kebutuhan ekonomi, Era mengakui menjual diri pada pria lain dan Aming tak mampu memenuhi. Akibat permasalahan ini, keduanya sering terlibat pertengkaran. Aming tega melakukan kekerasan, sementara Era sering marah dengan ucapan kasar. Aming yang sakit hati dengan ucapan yang merendahkan kemudian merencanakan melukai Era dan berpura-pura mengajak berhubungan intim. Aming melukai istrinya dengan senjata tajam di sekitar tempat tidur. Aming meninggalkan Era yang terluka di kamar mandi dan mengunci pintu rumah dari luar. Senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya dibuang di sungai di depan rumah. Hasil penyelidikan polisi, Aming terlibat saat Era harus berkencan dengan pria lain. Memperjualbelikan sebenarnya, jadi dia pernah mengantar lah, ketemu seseorang, kemudian dia dijemput kembali. Oke. Aming terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, dan pakaian dalam korban. Atas kehilapan saya yang telah berbuat seperti ini. Saya juga minta maaf atas nama keluarga besar saya yang sudah mencari nama baik keluarga saya. Adi Martin mengawali adegan rekonstruksi pembunuhan istrinya saat menyewa sebuah kamar penginapan di wilayah Tebas, Sambas, Kalimantan Barat. Adi sengaja menyewa kamar untuk berhubungan intim dengan Alang, istri sirinya yang tinggal di wilayah Sambas. Selama ini, Adi tinggal di Ketapang bersama istri sahnya. Alang dinikahi 6 bulan lalu di Ketapang, kemudian memilih pulang ke Sambas setelah istri sah Adi Martin mengetahui dan marah. Sekitar 6 bulan. Lah kayaknya abang kan ada anak istri juga, tahu kan? Tahu. Tahu dia abang nikah siri? Tahu. Istri bolehkan abang nikah siri? Enggak. Dari istilah dengan bini tua dah, meranggang dengan iya dah. Kacau lah udah rumah tangga saya dah. Ada rencana cerai dengan bini tua ke kalau misalkan dia memang janda? Enggak ada, cuman bini tua yang gugat saya.
Adi jengkel sejak pulang ke Sambas, Alang selalu menolak diajak bertemu. Bahkan saat diajak menginap di kawasan pantai, Alang tidak mau menemui. Adi kemudian mengajak bertemu di penginapan sekitar tempat tinggal Alang. Adi merencanakan membunuh, memberi Alang minuman yang dicampuri racun. Adi sakit hati karena Alang selalu menolak diajak bertemu untuk berhubungan intim sejak istri sahnya mengetahui pernikahan siri keduanya. Pertama kan akunya janda kan, tahu masih sah bini orang. Dari sini timbul rasa niat jahat dah. Berapa lama nikah siri dengan dia, Pak? Sekitar 6 bulan. Hasil penyelidikan polisi diduga Alang sengaja menghindar bertemu Adi, suami sirinya, karena tidak ingin mengganggu rumah tangganya. Alang kemudian berbohong mengaku masih memiliki suami meski status sebenarnya memang seorang janda. Telepon 0821 sekian menghubungi korban, ya, menghubungi korban dengan maksud mengajak jalan-jalan ke Pantai Jawa. Namun korban menolak karena menjaga tersangka dengan alasan masih berstatus sebagai istri dari orang. Statusnya korban sendiri adalah janda, ya. Kemudian tersangka sakit hati, kecewa, marah, dan saat itu timbul niat untuk menghilangkan nyawa dari korban, ya. 6 bulan lalu, Adi Martin menikahi secara siri Alang, wanita pekerja warung minuman di lokasi penambangan Ketapang. Adi Martin sudah memiliki istri, sementara Alang seorang janda. Namun setelah 3 bulan pernikahan siri keduanya diketahui istri sah Adi Martin. Adi Martin dan istri sahnya terlibat keributan dan berencana akan menggugat cerai. Alang memilih pulang ke kampung halamannya di Sambas, sementara Adi Martin sering menghubungi lewat telepon. Adi Martin mengajak bertemu di sebuah hotel kawasan wisata namun ditolak oleh Alang. Adi Martin sakit hati, ajakan bertemu ditolak istri sirinya. Adi Martin kemudian merencanakan pembunuhan. Adi kemudian mengajak Alang ke sebuah penginapan dan telah membawa racun yang dicampur dalam minuman. Untuk mengelabuhi Alang, Adi Martin mengajak berhubungan intim. Adi kemudian memaksa memberi minuman beracun dan menganiaya Alang hingga tewas. Adi Martin sempat kebingungan berusaha bunuh diri 2 kali di dalam kamar penginapan, namun karena takut mati, memilih kabur. Adi Martin keluar kamar terburu-buru saat menyerahkan kunci pada petugas penginapan. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati dengan barang bukti, botol bekas minuman beracun, pakaian korban, dan spray tempat tidur. Menurut Nadia Utami Larasati, kriminolog Universitas Budi Luhur, konflik dalam rumah tangga biasa terjadi, baik persoalan keseharian atau masalah yang lebih besar. Kedua masalah bisa memicu tindak kriminal seperti pembunuhan jika setiap pasangan tidak mampu mengendalikan diri. 2 kasus di Depok, Jawa Barat dan Sambas, Kalimantan Barat sama-sama pasangan pengantin baru yang memiliki persoalan hampir sama, menikah secara siri dan pasangan laki-laki masih terikat dengan istri sah. Pernikahan siri yang dibangun justru memunculkan masalah baru. Dalam hubungan yang istilahnya siri, lebih sering atau lebih mungkin untuk terjadinya konflik gitu ya, karena memang dalam hubungan yang yang formal, tidak menikah siri, tidak dalam perselingkuhan saja sudah cukup sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, atau konflik antara suami dengan istri. Apalagi hubungan-hubungan yang dilandasi pernikahan siri, perselingkuhan gitu, itu justru lebih rentan dan akan lebih mungkin terjadinya konflik gitu kan. Apalagi ketika ada ketersinggungan di pihak laki-laki, itu sangat memungkinkan untuk terjadinya tindakan yang di luar batas gitu. Tewasnya remaja di kamar kos di Madiun, Jawa Timur menemukan fakta mengejutkan. Korban tewas dalam keadaan hamil 9 bulan. Ikuti informasi selengkapnya, sergap investigasi segera kembali.